Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Carolina Fatima SPD. Saya saat ini mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Nomor induk mahasiswa 2023 000 10024. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 2 Satar Bese Langkemajo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan materi pembelajaran menganalisis unsur-unsur intrinsik, struktur dan kaidah pembahasaan pembangun cerita pendek. Model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Satu orang ke depan. Silakan berdiri. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan nafas kehidupan yang masih dilimpahkan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul kembali di dalam kelas ini untuk mengikuti proses kegiatan belajar dan mengajar. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti proses kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Kiranya apa yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu Guru dapat kami pahami dengan baik dan dapat berguna bagi masa depan kami nanti. Afif. Bagaimana keadaan kalian pada pagi ini? Sangat sehat. Puji Tuhan ya. Harapannya kita selalu dalam keadaan sehat. Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir di antara kalian? Luar biasa. Jadi ini harapan ibu. Setiap hari kalian harus datang ke sekolah. Harapannya kelas ini menjadi panutan untuk kelas-kelas lain. Tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Anak-anak, ibu mau membahas tentang KD yang kita bahas pada hari ini, yaitu KD 3.9, menganalisis unsur-unsur intrinsik, struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Tujuannya, peserta didik diharapkan dapat menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Ini ada dua tujuan yang kalian harus capai. Paham kan tujuannya? Ya. Masih ingat materi yang kemarin? Masih. Bahas tentang apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Randi? Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Sedangkan karya kita tadi yang sekarang menganalisis, ya, menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Menurut kalian, apa kaitan antara KD sebelumnya dengan KD sekarang?
sama-sama unsur intrinsik. Cuma KD pertama adalah unsur ekstrinsik karena berkaitan dengan nilai-nilai dalam cerpen. Sedangkan yang sekarang adalah apa? Nilai-nilai unsur pembangun. Unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik. Pelajaran kita nantinya adalah metode diskusi. Ya, sedangkan media pembelajarannya Anda menggunakan PowerPoint serta penilaiannya nanti kalian dinilai berdasarkan keaktifan kalian selama proses pembelajaran. Setelah itu, bagaimana keaktifan kalian di saat berdiskusi berlangsung? Kalian paham ini? Paham. Ya, terima kasih. Sekarang kalian menyimak materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian menyimak dengan baik ya. Ini berkaitan dengan unsur intrinsik cerpen. Yang berikut, apa sajakah unsur yang membangun cerpen? Pertama adalah tema. Siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan tema? Surya. Tema adalah persoalan pokok yang ada di dalam cerita. Tema adalah persoalan pokok yang ada di dalam cerita, dalam sebuah cerpen maksudnya. Tepuk tangan untuk Surya. Yang kedua adalah tokoh. Apa yang dimaksudkan dengan tokoh? Angkat tangan. Belum? Tokoh adalah orang yang berperan di dalam cerita. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam cerita, di dalam cerpen maksudnya. Tepuk tangan untuk kita. Yang ketiga adalah penokohan. Siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan penokohan? Adinda? Penokohan adalah teknik atau watak tokoh di dalam cerpen. Penokohan adalah teknik atau watak tokoh di dalam cerpen. Tepuk tangan untuk kita. Yang keempat adalah alur. Siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan alur? Rani? Rangkaian cerita atau dalam sebuah cerita ini. Iya, Rani bisa jelaskan? Alur itu dibagi 3 ya. Ada alur maju, alur maju, alur mundur, dan alur belakang. Rani bisa jelaskan? Alur maju adalah alur yang menceritakan dari awal hingga akhir. Sedangkan alur mundur adalah alur yang menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lalu. Dan campuran adalah campuran dari alur maju dan alur mundur. Iya, tepuk tangan untuk Rani. Alur maju itu ceritanya itu dari awal hingga akhir. Sedangkan alur mundur menceritakan lagi apa yang terjadi di masa lalu. Sedangkan alur campur adalah alur yang menceritakan apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di masa lalu. Ya, sekarang yang berikut adalah setting atau lah. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Latar adalah tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Kalian tahu tidak? Latar tempat itu menunjukkan di mana terjadinya sebuah cerita dalam cerpen. Dan latar waktunya menunjukkan kapan, ya, kapan pagi hari kah, siang hari, malam, itu ada semua di dalam cerita. Tergantung ceritanya seperti apa. Sudah itu suasana. Di dalam cerita itu ada suasana senang, ada sedih, ada bahagia. Itu tergantung ceritanya. Yang berikut yang dimasukkan dengan sudut pandang. Arvin? Sudut pandang adalah pandangan pengarang terhadap cerita. Sudut pandang adalah pandangan pengarang terhadap cerita.
Ati, Lina. Berarti kalau menggunakan nama orang seperti ini, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya. Yang berikut adalah gaya bahasa. Siapa yang tahu apa yang dimaksudkan gaya bahasa dalam cerita? Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan pengarang dalam cerpen. Iya, tepuk tangan musuhnya. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan pengarang dalam cerita. Ya, gaya bahasa itu tergantung. Dia menggunakan bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Bahasa sehari-hari. Ya, jadi kita bisa lihat cerpennya seperti apa. Kalau kita perhatikan ada bahasa daerah, oh berarti cerpen ini menggunakan bahasa daerah. Tergantung apa yang diceritakan ya. Yang berikut adalah apa? Amanat. Ini yang penting untuk kita. Amanat ini. Ada yang tahu? Apa yang dimaksudkan dengan amanat? Pesan yang disampaikan kepada pembaca. Amanat adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca. Di dalam sebuah cerita itu otomatis ada pesannya untuk kita. Pesan yang positif kita dapat dijadikan sebuah motivasi untuk kita. Sedangkan yang negatifnya dapat menjadikan sebuah pelajaran untuk kita. Ya? Tinggal kalian mengikuti mana yang saya ikuti. Yang positif diambil, sedangkan yang negatifnya dijadikan pelajaran supaya kita selalu berhati-hati. Oke? Sekarang kita masuk ke struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Struktur adalah rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam struktur cerpen ini. Pertama itu pengenalan situasi cerita. Di dalam pengenalan situasi cerita ini, pengarang memperkenalkan tokoh atau orang-orang yang berperan di dalam cerpen. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Ya, masalah-masalah yang dibahas dalam sebuah cerpen di situ mulai muncul. Ya, masalah apa? Contohnya masalah cinta, masalah perselingkuhan, dan masalah yang lain. Betul tidak ini? Betul. Ya. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik. Di sana, di menuju pada adanya konflik ini sudah mulai ada kehebohan. Contohnya cinta segitiga. Mereka sudah mulai merebut cowoknya. Satu cowok, dua cewek. Muncul sudah baku hantam di sana. Heboh sudah ceritanya. Yang berikut adalah yang keempat adalah puncak konflik. Di dalam puncak konflik ini orang sudah mulai merasa penasaran, ya, karena sudah mulai tegang di situ. Dengan sendirinya nanti muncul masalah. Tadi contohnya itu cinta segitiga, ribut sudah orang di situ, kelahi, merebut cowok yang satu ini dari dua perempuan. Dan di dalam masalah puncak konflik ini nanti pasti ada solusinya, ya, pasti ada solusi. Cowok ini memilih siapa? Memilih si A atau si B. Jadi yang patokannya nanti cowok, dia bisa menentukan saya akan memilih si A. Terpaksa si B mundur. Ya, itu di puncak konflik. Biasanya kalau kalian menonton sinetron itu pasti merasa tegang. Aduh, tiba-tiba bersambung. Ini yang membuat orang penasaran. Bagaimana sih ceritanya? Ya, di puncak ini yang membuat orang merasa penasaran. Masuk yang berikut adalah penyelesaian. Setelah masalah tadi, masalah yang begitu heboh, ada sampai baku tikam, ada sampai baku bunuh. Si cowoknya memilih siapa sebenarnya yang dia pilih, si A atau si B. Kedua cewek yang direbut tadi harus betul-betul mengalah, salah satunya mengalah. Kalian pernah
punya pengalaman seperti ini tidak? Belum ya? Ya. Ada orang-orang tertentu yang memiliki dilema seperti ini. Jadi si laki-laki ini memilih, saya pilih si A. Alasannya apa? Pasti si B-nya nanti memahami. Oh, dia pilih si A, alasannya begini. Karena cinta tidak bisa dipaksakan. Betul tidak ini? Betul. Ya, kalian itu kalau ngomong tentang cinta pasti memahami. Betul tidak ini? Silakan kalian menyimak ya, supaya bisa memahami isi dari cerita ini. Ibu persilakan kalian menonton. Pada suatu hari, ada seekor kura-kura. Dia sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Dia jengkel karena memiliki tempuran keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Dia pun kesal melihat kawan-kawan sudah berpuas diri dengan dirinya. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia pun mengundurkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Untung dia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Itulah kisah si kura-kura yang sombong. Terima kasih sudah menonton. Setelah menonton cerita tadi, siapa yang bisa menganalisis berdasarkan unsur-unsur intrinsik cerpen? Ya, analisis videonya. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Setelah saya menonton video tadi dan berdasarkan unsur intrinsik yang sudah dijelaskan, dan unsur intrinsik yang pertama temanya yaitu kura-kura yang sombong dan alur maju dikarenakan kisahnya diceritakan dari awal sampai akhir. Dan untuk tokohnya kura-kura dan angsa. Penokohan kura-kura antagonis atau jahat, sedangkan angsa protagonis atau baik. Dan latar itu terjadi di hutan, di laut, suasana tegang, dan waktunya di siang hari. Dan gaya bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari. Sudut pandang yaitu sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Dan amanat kesombongan dapat membawa malapetaka. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Di situ tadi ada amanatnya, yaitu kesombongan dapat membawa malapetaka. Jangan sombong, karena sombong itu tidak baik. Ya? Iya. Oke, karena sekarang kalian sudah paham yang berkaitan dengan unsur intrinsik tadi. Sekarang ibu mau bagikan kalian LKPD. Kalian mengerjakannya dalam kelompok. Silakan kalian duduk dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Kalian sudah duduk berkelompok masing-masing. Arahin kali ibu. Soal ini ada LKPD ya. Nanti kalian analisis LKPD ini berdasarkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Karena dalam LKPD ini nanti ada cerpen. Kalian paham? Oke, karena kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok, silakan kalian kerja LKPD-nya, diskusikan dengan temannya. Dan
ibu akan menilai kalian itu berdasarkan keaktifan kalian di saat berdiskusi berlangsung. Kalian paham? Sip, silakan. dengan tetap memperhatikan sopan santun. Kalian paham ini? Untuk setiap kelompoknya nanti siapkan satu moderator dan satu pemateri. Kalian paham? Ya, silakan mulai diskusi. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Pada pembaca, saya silakan. Unsur-unsur pembangun dalam cerpen tangisan sang bendera pusaka. Yang pertama unsur, yaitu tema. Temanya menghargai jasa para pahlawan. Bukti kutipan, mereka mengorbankan itu semua untuk bangsa ini dan generasi penerus bangsa agar dunia dapat menghargai bangsa ini. Yang akutan penghormatan kepada pahlawan tidak hanya sekedar membentuk sudut 45 derajat dari tepukan tangan. Alasan, dalam cerpen tersebut bercerita bagaimana seorang dalam menghormati jasa para pahlawan. Tidak hanya dalam bentuk penghormatan ketika upacara, tetapi juga harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan positif yang dapat mengharumkan nama bangsa. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama Aldi. Bukti kutipan, hari ini aku berencana untuk bertukar pikiran dengannya untuk masalah ini. Selesai upacara, aku menghampirinya dan menyampainya dengan ramah. Alasan, Aldi adalah teman dekat Teddy yang selalu ramah kepadanya. Yang kedua, Teddy. Fatak, nakal, pintar. Bukti kutipan, dia terkenal karena kenakalan dan kepintarannya di sekolah. Alasannya, Teddy nakal karena jarang mengikuti upacara. Tetapi dia juga pintar karena selalu menjuarai perlombaan. Yang ketiga, latar atau setting. Latar tempat di sekolah. Bukti kutipan, sang cahaya alam mulai bersinar di ujung kain berwarna merah putih. Setiap hari mereka hormat kepada bendera yang berkibar gagah itu di tiang. Alasannya, dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa latar pada cerpen tersebut yaitu di sekolah. Dipertegas dengan adanya kegiatan upacara bendera. Latar waktu pagi hari.
Bukti kutipan, sang cahaya alam mulai bersinar di ujung kain berwarna merah putih. Setiap hari mereka hormat kepada bendera yang berkibar gagah itu di tiang. Alasannya, kutipan tersebut menunjukkan bahwa latar waktu yang tergambar yaitu pagi hari dipertegas dengan adanya kata sang cahaya alam mulai bersinar. Yang keempat, alur. Alur dalam cerpen ini alur maju. Bukti kutipan, sang cahaya alam mulai bersinar di ujung kain berwarna merah putih. Setiap hari mereka hormat kepada bendera yang berkibar gagah itu di tiang. Alasannya, alur yang digunakan adalah alur maju karena menceritakan kisah persahabatan tokoh Ali dan Teddy tentang menghargai jasa para pahlawan. Dimulai dengan kegiatan upacara dan saling adu argumen terkait menghargai jasa para pahlawan. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Bukti kutipan, namanya adalah Teddy. Dia terkenal karena kenakalan dan kepintarannya di sekolah ini. Sebenarnya sudah berulang kali guru kami memperingatinya agar mengikuti upacara bendera. Namun dia hanya tersenyum dan berkata, "Iya Pak, iya Bu." Hingga akhirnya aku beri kepercayaan untuk menanyakan hal ini kepada Teddy karena aku adalah sahabat terkasih. Alasannya menggunakan kata ganti iya, dia, nya dan menyebutkan nama tokoh Teddy atau guru. Jadilah anak yang bertanggung jawab. Bukti kutipan, mereka mengorbankan itu semua untuk bangsa ini dan generasi penerus bangsa agar dunia dapat menghargai bangsa ini. Yang tahu aku penghormatan kepada pahlawan tidak hanya sekedar membentuk sudut 45 derajat tarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami buka 3 pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Konstantin Surya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Kira-kira apa yang menjadi alasan Andi dan teman-temannya memberikan penghormatan kepada bendera setiap pagi? Terima kasih. Yang pertanyaan, Apa yang menjadi alasan Andi dan teman-temannya selalu memberikan penghormatan pada bendera setiap hari? alasan mereka ingin memberikan penghormatan kepada bendera merah putih karena mereka mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jawaban dari kami, apakah bisa diterima atau ada tambahan? Terima kasih. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Siapa-siapa tokoh dari cerpen Tangisan Bendera Pusaka? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan pertanyaan siapa-siapa tokoh yang terlibat dalam cerpen. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerpen ini yaitu Ali dan Teddy. Terima kasih. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kalian. Apa amanat yang disampaikan dari cerpen tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaan apa amanat dari cerpen tersebut. Amanatnya, patuhilah perintah orang tua, jadilah anak yang bertanggung jawab. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Iya, mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Mantap. Ya, sekarang kelompok kedua. Kalian menyimak ya dengan baik-baik supaya bisa menganalisis nanti atau memberikan pertanyaan berdasarkan apa yang jelas. Oke? Ya, silakan kelompok kedua. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini aku mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada pembaca kami persilakan. Unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen izinkan Bunda menangis. Yang pertama, tema. Isi pengorbanan. Bukti kutipan, aku hanya terdiam mengusap wajah anakku yang dingin. Kubelai rambutnya yang basah, kucium keningnya sambil bergumam lemah. Selamat jalan anakku. Insya Allah kau sudah bertemu Sahih. Izinkan Bunda menangis nak. Kedua, tokoh dan penokohan. 1, Bunda. Kedua, ayah. 3, Arif. 4, ibu guru.
watak. Ketiga watak. Watak dari bunda yang pertama cerewet, penuh kasih sayang, dan budi titipan. Mungkin karena aku cerewet, sedangkan Mas Rahman tidak pernah sekalipun memarahinya. Untuk pertama kalinya, aku harus merelakan belahan jiwaku berkemah bersama guru dan teman-temannya. Aku tidak ingin Arif tumbuh menjadi lelaki yang lemah dan tergantung pada ibunya. Watak kaya, baik hati, disiplin, religius. Mas Rahman tidak pernah titip-titipan. Mas Rahman tidak pernah sekalipun bersikap keras kepadanya. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Kami membuka 3 pertanyaan, satu-satu pertanyaan dari setiap kelompok. Ingat, arahkannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kalian. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang terkandung dalam cerpen tersebut dan bagaimana watak dari setiap tokoh? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan pertanyaan siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dan watak tokoh tersebut. Yang pertama ada bunda dengan wataknya cerewet, penuh kasih sayang, dan yang kedua ayah, wataknya baik hati, disiplin, dan religius. Yang ketiga Arif, wataknya semaunya sendiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir ibu guru. Di sini tidak disertakan dengan wataknya sama sekali. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya kepada kalian. Alur apakah yang digunakan dalam cerpen tersebut? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaan alur apakah yang digunakan dalam cerpen tersebut. Alur yang digunakan adalah alur campuran, dikarenakan menceritakan kisah tokoh bunda dan Arif yang telah ditinggalkan tokoh bapak. Pada pertengahan cerita, tokoh bunda kembali menunjukkan kisah-kisah kenangan bersama bapak. Apa amanat dari cerpen tersebut? Amanat dari cerpen yang sudah saya bacakan tadi, yang pertama, patuhilah perintah orang tua dan jadilah anak yang bertanggung jawab. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan temannya. Mantap, mantap, mantap. Silakan kalian duduk. Terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan tugas kalian tadi dengan baik. Kalau ibu perhatikan bahwa kalian sudah memahami yang berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Tepuk tangan untuk kelompok kalian. Sekarang ibu mau memberikan umpan balik kepada kalian. Kalian paham? Kalau kalian sudah paham, ibu mau tanya ke kalian. Siapa yang bisa jelaskan apa yang dimasukkan dengan unsur intrinsik? Angkat tangan. Ya, dulu sana. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal di dalam cerpen itu sendiri. Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam sebuah cerpen. Sekarang kita alih ke unsur-unsur yang mencakup di dalamnya. Siapa yang bisa jelaskan apa yang masukkan dengan tema? Tema adalah persoalan pokok yang ada dalam cerita. Tema adalah persoalan pokok yang ada di dalam cerita. Sekarang unsur yang berikut apa? Alur. Siapa yang tahu apa yang masukkan dengan alur? Ya. Alur adalah rangkaian cerita atau jalan cerita. Alur adalah rangkaian cerita atau jalan cerita. Sekarang apa lagi? Unsur apa lagi? Latar. Apa masukkan dengan latar? Angkat tangan. Silakan. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. Apa lagi? Gaya bahasa. Apa yang masukkan dengan gaya bahasa? Angkat tangan. Bahasa adalah bahasa yang digunakan dalam cerpen. Ya, bahasa yang digunakan dalam cerpen. Sekarang yang terakhir. Sebentar, apa yang masukkan dengan amanat? Pesan yang disampaikan kepada pembaca.
Siapa yang bisa bikin kesimpulan? Ya, silakan. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa cerpen adalah sebuah karya sastra yang mempunyai unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini terdiri dari tema, alur, tokoh penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Iya, terima kasih untuk Raden. Tepuk tangan. Intrinsik ya. Kita bahas tadi berkaitan dengan unsur intrinsik dalam cerpen, yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Ya. Sekarang Ibu mau tes kalian ya, proses. Ibu bagikan soal ini, kalian kerja, kalian jawab saja di bawahnya. Oke? Ya. Terima kasih karena kalian sudah kerja prosesnya. Sekarang Ibu mau bagikan lembar refleksi. Kalian refleksi bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada semester ini, oke? Kalian isi di kolom ini centang, ya, centang seperti kata. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan atau kalian akan belajar menulis cerpen. Ya, intinya menulis cerpen itu kalian sudah memahami unsur-unsur yang di dalamnya. Jadi itu pertemuan yang akan datang kita menulis cerpen. Tugas kalian adalah lihat sumber dari sumber-sumber lain. Seperti di internet itu banyak sumber. Kemudian coba kalian analisis. Setelah itu kalian cari tema yang cocok. Kira-kira tema yang cocok yang saya pasang untuk dijadikan tema dalam saat menulisan nanti seperti apa? Oke? Ya, terima kasih. Setelah itu kita berdoa untuk tutup. Karena pertemuan kita sudah sampai di sini. Ya, terima kasih sekalian para guru. Silakan berdiri. Dua penutup. Guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati yang panas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Yesus. Terima kasih atas perintahmu selama ini ya Tuhan. Nama Kau puji kini dan selama masa. Amin.